Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ba'du. Anak-anakku semua yang berbahagia pada kesempatan hari ini, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala pemberian dari Allah, ya, segala anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, yang pantas dan harus kita syukuri. Karena apa? Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan. Semuanya sehat kan? Semuanya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kalau semua sudah, Alhamdulillah. ya. Sama tadi sudah belajar dengan Bu Ida melalui materi yang sudah disampaikan. Yang 6B tadi sudah belajar dengan Bu Santi melalui Google Meet. Dan nanti ada tugas lagi, PR-nya belum tulis, ya kan? Sekarang sama Pak Andi, dengan Pak Andi, ya. Kemudian seperti biasa, insya Allah acara ini Pak Andi rekam, namun tidak live, nanti akan Pak Andi upload ke YouTube. Barangkali ada yang mau mengulang pelajaran kembali, dan barangkali ada yang tidak ikut hari ini, karena ada beberapa yang izin, nanti bisa mengikuti melalui YouTube, dan nanti bila ada yang kurang jelas, bisa dibuka kembali. Ya. Dan kemarin sudah Pak Andi share buku PDF ya melalui di apa namanya, di WA. Itu bisa dibuka di laptop. Kalau di HP ada yang bisa, ada yang tidak, ya. Saya kurang tahu persis HP kalian. Ada yang bisa, ada yang tidak, ya. Kalau memori dan sistemnya mendukung maka bisa membuka. Tapi kalau apa namanya, tidak mendukung, ya tidak bisa dibuka. Baik, kita pelajari hari ini. Dan sebelumnya, untuk minggu depan kita akan penilaian 1, pelajaran 1, ya. Penilaian pelajaran 1. Nanti selanjutnya akan Pak Andisa di WA. Oke, sekarang kita buka. Siapkan bukunya, buku tulisnya. Di layar sudah ya. Ketika buku berhenti berputar, ya. Oke. Bentar, kawan-kawan. Oke. Bisa kita lihat, mohon maaf, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Amin. Dan mohon jangan dicoret-coret, ya. Anak-anak semua bisa melihat teman-teman Anissa Rizky coret-coret. Kalian bisa melihat ini gambar apa ini semuanya? Gambar dari Surya. Surya, betul. Ya. Planet-planet. Planet-planet, betul.
Merkurius Venusnya kecil banget Ya ya. teman-teman ya, tunggu bentar ya. Buminya kecil banget. Merkurius, Uranus, Neptunus. Oh, ini matahari yang gede. Planet kerdil. Oke, ini planet-planet ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan sebagainya. Oke, dan mereka berputar pada ponusnya masing-masing, ya, berputar pada garisnya masing-masing, Ada tempat. nah, pada tempatnya masing-masing. Nah ini, nah, ketika mereka berhenti berputar, maka ini muncullah hari kiamat, hari akhir gitu. Kemudian kita amati lagi. Di sini ada tumbukan seperti bukit, itu namanya gunung, mengeluarkan apa ini? Api. Ada yang mengeluarkan lava, ya. Kemudian ada yang mengatakan lahar dingin, ada yang lahar panas. Bukan lahar. Peristiwa gunung meletus termasuk bagian dari kiamat. Kemudian bencana lagi yang sekarang lagi terjadi di mana-mana di luar negeri, ya. Di mana itu? Masuk di Cina segala ya, yang di media itu banjir dengan dahsyatnya terjadi. Kemudian ada kebakaran. Dan di sini ada gambar apa ini? Ada dampak dari longsor. Akibat dari gempa bumi. Ya. Tanahnya kok kebelah. Kebelah, betul, kebelah jalannya putus, betul. Palanya kebelah. Ya, jalan kebelah sehingga tidak bisa dilewati, tidak bisa dilalui kendaraan karena tanahnya bergerak dan jalannya putus. Nah, itu semua bagian dari nama-nama kiamat. Nanti ini disebut kiamat apa? Nanti akan kita bahas di sini. Ayamnya siapa? Jangan disentil ayamnya. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Indonesia merupakan negara kepulauan ya, Nana ya. Banyak gunung di mana-mana, banyak gunung berapi di mana-mana. Ya. Fragmented. Ada gunung tersebut ada yang meletus sehingga menyebabkan warga di sekitarnya itu kehilangan tempat tinggal, termasuk kehilangan mata pencarian. Karena di sebelumnya itu ada yang bertani, bercocok tanam di situ karena gunung meletus sehingga lahannya rusak. Kemudian rumahnya kena awan panas, terbakar, runtuh, kena lahar dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika gunung api akan meletus, itu biasanya ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu hewan-hewan bisa tahu itu. Kalau manusia kadang tidak peka di situ. Sehingga banyak hewan-hewan buas yang turun dari atas gunung ya, ke lembah, ke lereng. Ya. Kemudian jika hal itu sudah diketahui, ya, ketika sudah diketahui gunung akan meletus dengan dahsyat, biasanya tim BNPB ya, pemerintah menginstruksikan supaya masyarakat mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Nah, ini gunung meletus memuntahkan banyak material, batu-batuan besar kecil, awan panas yang mematikan. Ini benar-benar mematikan ya, awan panas itu. Seperti asap yang awan itu. Tapi kalau kena akan melepuh. Apapun itu akan melepuh bahkan terbakar. Ya. Contoh ini silakan dibaca sendiri ya. Orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena Udin berada di kota bersama pamannya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak. Jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Nah ini. Ladang-ladang orang tua Udin sudah hancur, tertutup batu-batu. Ini repot kan? Kalau tertutup abu masih jadi pupuk enak. Kalau tertutup batu bagaimana caranya? Ya, susah. Nah.
Ini teman-teman ya. Nah, ini kita bayangkan aja. Kondisi seperti itu kayak apa susahnya ya. Termasuk ayam jago kesayangannya juga sudah mati. Udin menangis menatapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin jadi anak yatim piatu karena bapak ibunya meninggal semua. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Nah ini ya. Banyak orang yang menjadi korban awan panas gunung yang sudah meletus itu. Dasarnya gunung meletus merupakan kiamat sugro. Lah ini yang perlu kalian ketahui. Diingat. Gunung meletus merupakan kiamat sugro. Ya, atau termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Ya. Nanti diingat, jangan salah. Oke. Makna hari akhir, apa sih hari akhir itu? Hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini teman-teman ini. Jangan tulis buku tulis boleh. Ya, ditulis di buku tulis supaya cepat ingat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Ini mati semua di dalamnya nanti di dunia ini, termasuk kita semua. Ya. Iya, bahkan tidak ada yang bisa bertahan hidup di dunia makhluk hidup ikannya mati. Oke. Hari kiamat ya ditandai dengan bunyinya trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Teman-teman jangan sampai salah antara Israel dan Israfil. Pencabut nyawa Israel, peniup trompet sangkakala Israfil. Kalau pengen susah, kalau saya menghafal, pengen cepat hafal, orang kalau niup kan begini. Berarti Israfil. Oh iya, berarti malaikat Israfil itu meniup trompet. Itu soalnya. Kalau Israel pencabut nyawa. Ini ya, itu cara menghafal aja. Kalau memang susah hafal, karena sering sekali Bani jumpai orang tukar-tukar mulu Israel dan Israfil. Kalau tulisan jelas berbeda, tapi kadang lupa mengingatnya. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya pada hari akhir, hari kiamat adalah rukun iman yang kelima ya. Maaf belum di. Baik, pada akhir seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk yang hidup. Semua binasa. Makhluk akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan kembali, mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar ya, dan seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan selama hidup di dunia. Nah ini kamu dulu punya mata, punya telinga untuk apa? Oh saya mendengarkan pelajaran agama Islam, ya Allah, dengan Pak Andi melalui Zoom. Nanti akan bersaksi nih, telinga, penglihatan kita. Saya melihat HP ya Allah. Oh saya melalui komputer ya Allah. Karena setelahnya tatap maya, masih online, belum offline. Jadi nanti bersaksi semua. Oh ya Allah, saya dulu punya mulut ini. Bukan, mohon maaf. Untuk mulut dikunci nanti ya. Mulut semua dikunci, organ yang lain bisa berbicara. Mata bersaksi, ya Allah, saya punya mata pada orang ini dipakai melihat Al-Quran terus, belajar Al-Quran terus. Dan telinga saya pun didengarkan untuk mendengarkan ceramah, pengajian, tausiah, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan pelajaran agama Islam dengan Pak Andi. Itu nanti bersaksi semua itu. Tangan untuk menulis, ya, kaki untuk berjalan ke sekolah, ke masjid, ke musola, beramal, membantu orang tua, semua yang baik-baik
Dan yang jelek pun juga akan berkata mereka, dulu saya dikapai untuk memukul temennya. Ya Allah lah, itu jangan sampai ya, usil. Jadi orang harus baik. Jadi manusia harus baik. Jangan lupa pelajaran di kelas 5. Manusia punya akal, hewan tidak punya akal. Hewan hanya nafsu, manusia punya nafsu, punya akal. Kalau manusia hanya mengikuti nafsu saja, berarti kayak seperti hewan. Jangan, kita harus punya akal, harus pintar, harus baik jadi orang itu. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkannya ya, semua amal itu ya. Jadi kemudian yang baik nanti akan mendapatkan hadiah dari Allah ya. Di antaranya adalah surga, dan yang jelek ya nanti akan mendapatkan neraka. Jadi dan itu juga ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda apakah orang itu nanti akan mendapat hadiah dari Allah atau akan mendapatkan hukuman dari Allah. Apa tandanya? Tandanya mereka manusia itu akan diberi buku catatan amal. Dia menerimanya dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kalau dia ternyata menerimanya dengan tangan kiri, otomatis itu, maka berarti punya buku jelek itu. Dan kalau orang itu ternyata menerimanya dengan menerima tangan kanan, maka dia buku-buku amal yang baik, berarti dia akan mendapat hadiah dari Allah. Ya, surga menantinya. Tuh. Nah, pada hari akhir itu semuanya dijelaskan diantaranya dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, ini kita membacakan lagi nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat itu adalah mal qari'ah. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Yaitu pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron nggak? Laron itu satu hewan ya, laron. Wa takunul jibalu ka'inil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu dan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kayak kapas dulu. Atau kapas yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, maksudnya timbang kebaikannya itu fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khafat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, famu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Itu. Ini kalau yang banyak kebaikan pasti sudah jelas ya. Ini yang perlu kita camkan ini. Orang yang timbangan kebaikannya sedikit atau ringan berarti banyak kejelekannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah, yaitu neraka yang ada api yang sangat panas. Dan kita pasti tidak ini ya. Nanti lihat lagi Al-Qari'ah. Tadi kita akan membahas tentang macam hari akhir. Itu penjelasan besar tentang kiamat ya. Mohon di mute semua, jangan dinyalakan mic-nya, tidak usah ngobrol dulu ya tanpa pencobanya. Supaya kita cepat mempelajari, nanti pendalamannya akan ada tugas dari Pak Andi ya. Capek Pak, iya karena namanya kita sekolahnya kan sampai jam 1. Pak Andi itu 4 jam pelajaran hari ini ya. Tapi kita tatap mayanya 1 jam saja, terus nanti sekolahnya tuh dari jam pagi sampai siang. Seperti biasa. Nah, ini kita bahas baik macam-macam hari akhir ya. Macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Salam. Kenapa? Ya, siapa?
semua Pak di mute dulu. Badr Pak, saya minta maaf karena telat. Tadi HP saya dibawa mama, Pak. Oh iya. Baik. Silakan ikuti dengan baik ya. Nanti bisa diikuti yang ketinggalan bisa dilihat lagi nanti. Semua Pak dulu. Macam-macam hari akhir. Kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya. Kiamat kecil. Apa sih kiamat kecil itu? Ya adalah hancurnya alam di sekitar kita. Jadi tidak semua, tapi di sekitar kita. Contoh gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air banjir atau air rob. Air rob itu laut pasang terus gelombangnya naik sedikit itu. Tapi bukan tsunami, beda ya. Di kiamat kecil ini terjadi di mana saja. Dan bisa menimpa siapa saja, termasuk kematian seorang. Nah, sekarang ini kan, insya Allah setiap hari kita bisa mendengarkan sirine ya, sirine jenazah meninggal, ya, termasuk bulan ini banyak banget ya, di lingkungan Pak ini, ya. Hampir setiap minggu ada yang meninggal, ada yang karena COVID, ada yang tidak, gitu kan. Sebentar. Baik, kita lanjutkan, teman-teman. Kemudian kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendara tidak hati-hati, kemudian kecelakaan, membakar hutan, menebang pohon dengan semaunya, ya tidak terkendali, sehingga tanah longsor dan mengakibatkan tidak ada resapan di gunung, sehingga air turun ke bawah. Maksudnya ke bawah, memang turun ke bawah. Kalau naik ke atas ya benar. Turun ke dasar lembah. Tidak ditahan di gunung. Nah ini. Itulah fungsinya pohon itu sebenarnya. Dia gunung itu. Untuk penyerapan air. Tapi karena sudah dipotong dengan tidak berukuran. Atau motongnya tuh dengan tidak terkendali semaunya. Ya, sehingga mengakibatkan longsor dan banjir. Kiamat sugro itu kecil ya, kiamat kecil atau bencana. Ya. Ini bisa ingat ini kiamat sugro dari sekarang ini nanti menjadi pokok bahasan sampai nanti ujian ini ya. Terus keluar ini. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar. Terus sebentar teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman, ada iklan. Kalian di rumah belajar, di rumah Pandi juga Pandi ngajar dan ada belajar anak Pandi. Ada 2 kelas di sini, 3 kelas malah. Nggak apa-apa, kita nikmati suasana pandemi ini. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Oh tadi apa tadi? Kalau kubro hancurnya alam sekitar kita. Ini saja bedanya. Ya. Kalau kiamat kubro alam semesta beserta isinya. Ini bedanya itu ya teman-teman ya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi. Kalau tadi ada yang bilang di awal tadi, planet berjalan pada jalannya, betul. Ya, pada lintasannya masing-masing. Ketika sudah kiamat kubro, mereka sudah tidak berjalan pada lintasannya masing-masing. Tapi berjalan di luar lintasan sehingga bertabrakan. Contohnya ini. Nah, udah kalau bumi diginiin ya hancur semua. Bagaimana kita? Nah, mending mati saja. Tapi kalau hancur, ya tadi gunung-gunung pun seperti ya kasbim manfus, seperti bulu atau kapas yang dihambur-hamburkan. Enteng. Itu gunung.
Loh, kalau kita apa? Nggak ada, kita tidak ada apa namanya perumpamanya karena kita makhluk kecil, ya. Bumi bergoncang dahsyat, tidak satupun makhluk yang hidup di bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, tadi bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, termasuk manusia yang dikubur, itu semuanya akan dikeluarkan semua oleh bumi. Maka tadi begitu dikeluarkan dari bumi, maka mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar tadi, dan di situ semua amal dipertanggungjawabkan, ditanyakan lagi, ya. Ingat ini, apakah kita sudah siap untuk hal ini? Siap nggak siap? Kita harus siap. Tidak ada kata, saya belum siap ya Allah, jangan kiamat dulu. Oh, nggak ada. Ya. Ketika Allah sudah menyuruh malaikat siapa tadi? Israfil, ya. Jangan salah. Halo, Israfil. Udah. Blur. Saat ada suatu hadis menjelaskan begini, teman-teman. Dulu, ya, ini Nabi saat itu bersabda, zaman Nabi, ya. Posisi trompet di malaikat Israfil itu sudah di depan mulut, bahkan sudah di mut, sudah di talu bibir ini, tinggal tiup langsung tiup. Nah, ada yang bercanda saat itu biar tidak ngantuk. Lah, nanti kalau malaikat Israfilnya bersin gimana? Ya udah ketiup buat, nah kiamat dong. Nah, itu ya. Jadi itu kita harus waspada. Salah satu di dalam hadis menjelaskan lagi, hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Ya, ini ya. Mohon tidak catat lagi. Halo. Ya. Mohon tidak catat lagi, ya. Sebentar, jangan mengganggu. Yang lain. Tadi Zakaria. Sekarang siapa lagi itu? Kemudian kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali, dan dari alam kuburnya tadi, ya, semuanya akan dibangkitkan. Tidak ada satupun yang tidak dibangkitkan. Loh, ada pertanyaan enggak? Pak, kalau Muslim dikubur, oke, betul. Lah, kalau orang yang dikremasi itu gimana, Pak? Dibakar habis. Tidak ada alasan apapun untuk terlewatkan dari Allah. Semua manusia, ayatnya, semua manusia pasti akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Dalam hadis seperti itu, dan ada lagi menjelaskan dasar atau pembentukan manusia itu dimulai dari tulang ekor. Jadi walaupun jenazah itu dipendam sudah ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan sudah ada yang dibakar, terus disebar ke mana? Disebar ke laut, ya. Ada lagi kalau agama Buddha itu, Buddha apa Hindu ya? Buddha. Agama Buddha itu proses kalau mau meninggal itu inkarnasi, ya. Dia mengecil, bertapa di gunung, mengecil terus hilang itu, kata. Kalau nggak berhasil hilang, nanti dia akan menjadi kecil, ya. Kayak semas-semas di jelangkung, itu katanya begitu. Berarti serem dong, Pak? Oh, enggak ada serem. Itu kata versi mereka. Tapi apapun bentuk setelah kematian, dimakamkan atau dibakar, apapun itu, pasti nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dan akan semuanya manusia ya, kita bicara manusia dan jin ini, semua pasti akan ditanya oleh Allah tentang amal perbuatan di bumi ini. Nah, ini ya, teman-teman, ya. Ingat akan itu, camkan itu, ya. Nah, sekarang tanda-tanda hari akhir. Seperti yang kita ketahui bahwa tanda-tanda hari akhir adalah gunung meletus, banyak-banyak terjadi bencana, gitu ya. Jangan dibaca kembali di sini.
Dan juga ada yang menyampaikan beberapa tanda-tanda yang lain adalah banyak gedung-gedung bertingkat, manusia berlomba-lomba dengan bangunan tinggi-tinggi yang nggak sekarang ini. Gedung tertinggi di dunia di Uni Emirat Arab, ya, sampai di atas awan. Tertinggi kedua di Cina, ketiga di mana ya? Saya nggak paham kalau ketiganya. Makanya sekarang sementara di Asia ini merajai. Kemudian maksiat apa tadi? Ini ulama muslim wafat ya karena tadi sebagian dari kiamat itu ilmu agama diambil oleh Allah dengan cara ulama dimatikan ya. Tapi kalian jangan takut menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi nanti kalau ke depan kalian mondok nanti berarti saya cepat meninggal lupa. Oh, jangan takut. Ya, jangan takut. Kita pahalanya besar sama orang pasti mati soalnya. Ya, Pak Andi juga pernah mondok dan Pak Andi juga aktif ya, ustadz di pengajian tetangga Pak Andi sini. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau mau meninggal berarti kalau mau kiamat meninggal duluan Pak, ya nggak apa-apa. Semua manusia kan pasti mati kok ya. Yang penting kita cari pahala yang banyak ya. Kemudian ilmu agama dianggap tidak penting. Ini sudah hari akhir nanti begitu. Ya. Maksiat di mana-mana terjadi dan juga dengan terang-terangan ya. Banyak laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Jangan sampai terjadi itu ya. Kita ya laki-laki ya laki-laki, perempuan gitu kita ya. Banyak peperangan atau kerusuhan di muka bumi ini. Kemudian minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul ini dajjal ini nanti golongannya nanti dia. Ini ya teman-teman ya. Nomor 6 ini mohon diperhatikan, jangan sampai kalian mencoba-coba untuk minum minuman keras dan narkoba. Minuman keras itu sudah bikin candu, apalagi barang terlarang narkoba. Ya, jangan sampai ya. Kalau ada mungkin saudara terlanjur bagaimana, Pak? Ya sudah, nggak usah diikuti dan dinasihati, jangan. Ya, ini karena pengalaman tetangga Pak Andi bener-bener nih kasihan. Walaupun sekarang ada banyak yang meninggal karena narkoba ini, karena candu mereka meninggal. Satu yang Pak Andi selamatkan, satu orang tuh Pak Andi selamatkan, langsung Pak Andi bawa. Terus, kan semua orang nggak berani itu, urusan dekat. Manggil salah Mas Andi. Mas Andi ya, iya masuk. Dia saya lihat mau nyuntik saat itu. Wah gila, zaman nyuntik, awas berani di depan saya nyuntik, tak ajar ini gitu kan. Dia takut, masuk sana. Ya baik, mas takut. Badannya sok serem kayaknya. Makanya saya membawa 2 anggota Mitra Polri saat itu di belakang mobil saya, di mobil saya di tengah dengan dia, terus bapak ibunya, terus dia teriak, ini siapa ini? Temanku. Ada Pak? Diam kamu. Oh baik, Pak. Nah, dia nurut, takut banget. Makanya saya bawa ke Lido bersama orang tuanya. Ayo Pak, kita bawa ke Lido Sukabumi untuk direhab. Ya, karena dia benar-benar kurang ajar anak itu saat itu sama orang tua yang berani ini karena narkoba ini narkoba ini setan ya, laknat jahanam nih ya. Makanya kalau salah guna, narkoba dibuat untuk apa? Untuk medis sebenarnya ya. Memang ada juga saya pernah melihat Pak Andi punya apa ya bisa dikatakan rekan lah ya. Dia sekali sakit keras ya, salah satunya morfin dia pakai untuk obatnya ya, karena penghilang sakit itu ya. Tapi kalau dipakai salah guna nanti akan menjadikan orang bisa gila istilahnya ya. Makanya hati-hati ya. Sehingga tadi singkat cerita orang tadi Pak Andi masuk ke itu semuanya kita direhab dan sekarang sudah bersih ya, sudah bersih. Tapi orang tuanya bisa-bisaan, kasihan ya. Tapi bersihnya pun tidak bersih maksimal. Kembali maksudnya kondisi fisiknya tidak boleh seperti semula. Ya, jadi narkoba tadi mohon maaf ini merusak saraf.
walaupun direhab tidak boleh maksimal seperti semula. Makanya kalian anak-anakku semua berbahagia, jangan sampai kalian tercandu itu. Ya. Minuman keras dan juga barang terlarang narkoba. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada bertanya nggak? Apa Pak Andila selesaikan dulu ya. Nanti baru kita tanya jawab ya. Mengingat supaya kuota kali tema Raka dan surat-surat Raka. Ya, Raka minta gambar ya. Baik, apa Pak Andi? Ya. Panggil. Baik. Oke, semua masuk kan ya? Kalau Pandi tersenyum. Ya. Hikmah mempercayai yang akhir di antaranya supaya tambah yakin dengan kebesaran Allah SWT. Bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, amal soleh. Kemudian hindari pertanyaan dari Allah, lain, keras, mencuri, fitnah dan sebagainya. Kemudian sikap jujur, disiplin, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Waspada, menjaga lingkungan sekitar, rumah atau sekolah, tempat tinggal ya. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat dengan baik, tertib, tepat waktu, mengerjakan PR tepat waktu dan sebagainya. Ya. Oke, baik. Sampai di sini teman-teman semuanya pelajaran 2. Dari yang tadi kita pelajari ada yang bertanya enggak? Silakan buka mic-nya. Ayo, siapa? Boleh. Ada. Mari. Are. Apa? Siapa yang bertanya? Silakan. Muhammad Izam bertanya? Silakan. Angkat tangan tuh Izam. Kenapa Izam? Kenapa nggak jadi, Pak? Kenapa? Kenapa tanya aja, jadi aja. Jadi aja biar enak. Lalu Pak, mikir dulu, Pak. Kau mikir dulu. Ya sudahlah. Silakan, yang mau bertanya silakan ya. Jadi tadi Pandu ulang. Tadi kita bahas apa? Bahas tentang hari kiamat. Hari kiamat. Kiamat dibagi 2. Yaitu kiamat apa? Kiamat. Kiamat Bihon. Kiamat Subro dan Subro. Ini. Tadi muncul lagi aja lah. Kita ulang kembali ya sebentar ya teman-teman ya. Kita tadi bahas tentang kiamat. Feedback. Feedback saya. Tadi kita membahas tentang kiamat. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Itu hari kiamat. Ya. Hari kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro, kiamat yang kecil, yaitu alam hancurnya alam sekitar kita. Kiamat kubro adalah kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta isinya, semua isinya. Kalau kiamat kubro. Tanda-tandanya ini, tanda-tandanya Ada. dan sebagainya. Hikmahnya kita bisa lebih baik lagi dengan cara ini. Baik, nanti dikerjakan ini ya. Selain dikerjakan baik, ada yang bertanya lagi? Nggak ada.
kita alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan pelajaran 2 pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.